Renovasi Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang mulai dikebut. Penyedia jasa revitalisasi Refonasi Kanjuruhan dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Brantas Abipraya Persero dengan sistem KSO atau kerjasama operasional. Pantauan berita Jatim.com Selasa tanggal 19 September tahun 2023 siang, sejumlah sudut dan kios bangunan Stadion Kanjuruhan mulai robohkan. Menanggapi hal ini, Project Manager PT Waskita Karya, Vino Pramudia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan saat ini adalah membuat pagar sebagai self-facility itu kawasan aman yang tertutup. Di langkah ini, kita melakukan awal pembangunan pagar dan self-facility. Pengerjaan ini masih sedikit, kemudian kita buatkan nanti ada barak untuk pekerja, gudang dan lain-lainnya, tutur Vino, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023, di lokasi renovasi Stadion Kanjuruhan. Menurut Vino, setelah itu pihaknya bakal melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan Stadion Kanjuruhan. Ini kan bangunan yang akan kita revitalisasi, kita akan renovasi, dan kita berangkat dari analisa teknis yang kita dapat dari konsultan perencana. Kita berangkatnya dari situ. Nanti kita lanjutkan ke struktur, kita lanjutkan ke arsiteknya, kemudian nanti ada penggantian rumput stadion dan lintasan atletik dan pembaruan atap stadion, kemungkinan lingkup awalnya di situ dulu, tutur Vino. Soal monumen tragedi Kanjuruhan, Vino menyebut, saat ini memang ada bahasan untuk itu monumen rencana di Gate 13 ini masih dilakukan pembahasan, monumen atau sarana memorabilia terhadap tragedi yang kemarin. Ini masih dalam tahap pembahasan, untuk konsep sendiri ada dari pihak Pemkab Malang, Dispora, PUPR dan kami selaku penyedia jasa saja, tuturnya. Vino bilang, konsep monumen bisa on proses atau ada perkembangan, tapi nanti secara konsep akan berkembang, mungkin nanti on proses, kalau sudah ada otomatis nanti akan kami bongkar, ucapnya. Terkait kapan renovasi selesai, Vino mengaku sesuai skedul awal, akan selesai di 16 bulan pengerjaan. Untuk kami skedul awal memang 16 bulan, cuman memang nanti ya dukungan dan performa yang maksimal harus kami laksanakan. Semoga nanti dalam berjalannya waktu dapat membantu kami untuk menyelesaikan proyek ini lebih cepat, cuman memang yang ditargetkan PUPR adalah 16 bulan, tegasnya. Vino menambahkan, secara garis besar, memang akan ada perubahan wajah Stadion Kanjuruhan secara signifikan. Sebetulnya, nanti yang paling signifikan perubahannya stadion ini sebelumnya kan belum single seat ya, nanti akan kita tambahkan bangku, single seat berjumlah 21.000 seat. Dengan fasilitas ada lintasan atletik, sistem masuknya penonton, termasuk kita juga perbaiki pintu masuk penonton, untuk menciptakan desain baru yang lebih safe, ataupun lebih aman untuk supporter dari sepak bola ini, pungkasnya. Di lain sisi, asisten pelatih Nelson Leitao menilai, nutrisi untuk para pemain Arema tak bisa dilepaskan dari unsur penting dalam sebuah tim, karenanya, pelatih asal Portugal itu pun ikut menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Menurutnya, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh para pemain sepak bola. Kebutuhan akan nutrisi pun masuk unsur yang penting bagi seorang pesepak bola profesional. Meski demikian, menurut Nelson tak bisa jika hanya memerhatikan soal nutrisi tersebut. Semua unsur menjadi pekerjaan rumah bagi staf kepelatihan Arema saat ini. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama nutrisi, mentalitas, fisikal, teknikal, dan taktikal. Kita gak bisa memisahkan semua itu. Yang terpenting, kita harus berpikir bahwa ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan, kata Nelson. Untuk membenahi sebuah tim, Nelson Leitao menyebut harus dimulai dari perbaikan individual pemain Arema dulu. Dari perbaikan masing-masing pemain itu, nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas tim Arema dengan sendirinya. Kita harus mengerti dalam sepak bola kita bicara tentang sepak bola, kita bisa melakukan apapun dengan bola, tapi tiap pemain itu soal individual, imbu pelatih berlisensi UEFA itu. Jadi, kita butuh mencoba mengerti tiap pemain, dan bekerja untuk tiap satu pemain, bagaimana caranya bisa meningkatkan pemain secara individual, agar bisa meningkatkan kualitas tim nantinya, pungkasnya.